Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azizi Abidin dengan NIM 101092400026. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-10 dan ke-11. Yang pertama pada materi pertemuan 10 pada mata kuliah Teknik Pengukuran dan Akuisisi Data. Nah, yang pertama Data Acquisition System. Pengertian sistem akuisisi data. Sistem akuisisi data yaitu data acquisition system. Ini maksudnya data acquisition system atau DAG adalah cara untuk menangkap kejadian atau fenomena di dunia nyata, lalu mengubahnya menjadi data digital yang bisa diproses, disimpan, dan dianalisis oleh komputer. Prinsip kerjanya sederhana, sensor membaca sinyal dari lingkungan. Kemudian perangkat ADC analog to digital converter itu mengubah sinyal analog itu menjadi format digital. Data digital ini bisa digunakan untuk memantau kondisi, menganalisis informasi, membuat laporan, atau bahkan mengontrol sistem tertentu. Fungsi utama sistem akuisisi data. Fungsi utama DAG adalah yang pertama mengukur fenomena fisik seperti suhu, tekanan, aliran, tegangan, arus gaya, dan perpindahan. Mengubah sinyal sensor menjadi data digital, menyimpan data hasil pengukuran, menampilkan data dalam bentuk grafik, angka, atau laporan. Selanjutnya membantu proses analisis dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada elemen utama sistem akuisisi data. Yang pertama, sensor atau transducer. Itu berfungsi mendeteksi fenomena fisik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Yang kedua ada signal conditioning, yaitu berfungsi menyesuaikan sinyal dari sensor agar sesuai dengan kebutuhan ADC. Yang ketiga ada anti-aliasing filter, digunakan untuk menghilangkan sinyal frekuensi tinggi yang tidak dapat dikonversi secara akurat. Nah, yang keempat ada sampel and hold circuit. Itu menahan nilai sinyal sesaat agar tidak berubah selama proses konversi. Kelima ada multiplexer. Nah, itu memilih salah satu dari beberapa kanal input untuk dikirim ke ADC. Selanjutnya yang keenam ada analog to digital converter atau ADC, yaitu mengubah sinyal analog menjadi data digital. Selanjutnya, elemen tambahan dalam sistem DAG. Sistem DAG juga dapat memiliki beberapa bagian tambahan, yaitu clock. Clock itu mengatur pulsa waktu agar semua komponen bekerja sesuai urutan. Yang kedua, ada RAM, digunakan sebagai penyimpanan sementara data. Selanjutnya ada digital to analog converter DAC, yaitu mengubah data digital kembali menjadi sinyal analog, terutama pada sistem kontrol. Yang tadi itu ADC, yang ini DAC gitu. Interface dan bus itu menghubungkan ADC, DAC, mikroprosesor dan komputer. Selanjutnya ada perangkat keras DAG. Perangkat keras DAG biasanya berfungsi sebagai penghubung antara sinyal dari sensor dan komputer. Bentuk perangkat keras DAG antara lain satu, kartu DAG yang dipasang pada slot komputer seperti PCI atau PCIe. Yang kedua, modul eksternal yang terhubung melalui USB serial atau port lainnya. Yang ketiga, ada modular CRAD seperti CAMAC, NIM, atau VMI. Selanjutnya, perangkat lunak DAG. Software DAG digunakan untuk mengolah, merekam, menampilkan, dan menganalisis data hasil pengukuran. Beberapa contoh software DAG yaitu LabVIEW, platform pemrograman visual untuk sistem pengukuran dan kontrol. Selanjutnya ada EPIX, yaitu software untuk sistem kontrol terdistribusi pada fasilitas ilmiah besar. Yang ketiga ada MATLAB, software komputasi numerik untuk analisis data, pemodelan, dan visualisasi. Selanjutnya ada data logging system. Data logging system adalah sistem yang digunakan untuk mengukur dan merekam parameter fisik atau listrik selama periode waktu tertentu. Parameter yang dapat direkam antara lain suhu, tekanan, aliran, tegangan, arus, resistansi, daya, gaya, dan perpindahan. Sistem data logging ini
tidak hanya merekam data, tetapi juga dapat melakukan analisis online. Seperti analisis offline juga bisa, visualisasi, pembuatan laporan, dan pembagian data. Selanjutnya ada tahapan data logging. Tahapan utama dalam sistem data logging yaitu yang pertama ada SQL. SQL itu proses pengambilan atau pengukuran data dari fenomena fisik. Yang kedua ada online analysis. Analisis langsung saat data sedang diambil, misalnya alarm, scaling, atau kontrol. Yang ketiga ada log. Itu penyimpanan data hasil pengukuran. Selanjutnya ada offline analysis. Analisis data setelah proses pengukuran selesai. Yang terakhir ada display, sharing, dan reporting. Itu menampilkan, membagikan, dan membuat laporan dari data yang diperoleh. Selanjutnya ada karakteristik ADC. ADC memiliki beberapa karakteristik penting yaitu resolution, jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan sinyal digital. ADC dengan resolusi n bit memiliki sebanyak 2n kode digital. Selanjutnya ada input range, rentang tegangan input yang dapat dikonversi ADC. Rentang ini dapat berupa unipolar, misalnya 0 sampai 5 volt, atau bipolar, misalnya min 5 volt sampai plus 5 volt. Selanjutnya ada linear error. Kesalahan linear seperti offset error dan gain error. Kesalahan ini biasanya dapat dikoreksi melalui kalibrasi. Selanjutnya ada non-linear error. Kesalahan yang berhubung dengan ketidakliniaran ADC seperti DNL dan INL. Selanjutnya ada relatif akurasi. Tingkat ketepatan ADC dalam mengubah input analog menjadi nilai digital. Selanjutnya yang terakhir ada dynamic range. Itu perbandingan antara sinyal terbesar dan sinyal terkecil yang dapat dideteksi ADC. Selanjutnya ada karakteristik DAC. DAC atau Digital to Analog Converter itu memiliki beberapa karakteristik utama yaitu range, rentang output tegangan atau arus yang dapat dihasilkan DAC misalnya 0 sampai 5 volt, 0 sampai 10 volt, plus minus 5 volt atau plus minus 10 volt. Selanjutnya resolution. Jumlah bit yang digunakan untuk menghasilkan sinyal analog semakin besar resolusinya, semakin halus perubahan outputnya. Begitu. Selanjutnya settling time. Nah, waktu yang dibutuhkan DAC untuk mencapai nilai output baru setelah input digital berubah. Selanjutnya ada linearity, tingkat penyimpangan kurva output DAC dari garis ideal. Yang terakhir ada monotonicity. Monotonicity itu kemampuan DAC menghasilkan output yang selalu meningkat ketika input digital meningkat. Selanjutnya ada signal conditioning. Signal conditioning adalah proses pengolahan sinyal dari sensor agar sesuai dengan kebutuhan ADC. Sinyal dari sensor seringkali terlalu kecil, terlalu besar, tidak stabil, mengandung noise, atau tidak linear. Karena itu, sinyal perlu dikondisikan terlebih dahulu sebelum dikonversi ke bentuk digital. Fungsi utama signal conditioning meliputi yang pertama ada amplification, yang kedua ada attenuation, ketiga isolation, yang keempat ada filtering, kelima excitation, dan keenam linearization. Itu. Selanjutnya jenis signal conditioning. Conditioning amplification, amplification itu memperbesar amplitudo sinyal agar lebih mudah dibaca oleh sistem. Proses ini juga meningkatkan rasio signal to noise. Yang kedua ada attenuation, itu menurunkan amplitudo sinyal agar sesuai dengan rentang input perangkat. Yang ketiga ada isolation. Isolation itu melindungi sistem DAG dari lonjakan tegangan dan mengurangi gangguan noise. Yang keempat ada filtering, untuk menghilangkan noise atau frekuensi yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada excitation, itu memberikan daya eksternal untuk sensor tertentu seperti strain gauge, thermistor, RTD, dan accelerometer. Misalnya linearization.
Linearization itu mengubah respon sensor yang tidak linear agar dapat dibaca secara lebih akurat. Selanjutnya ada jenis filter pada signal conditioning. Itu filter digunakan untuk menghilangkan frekuensi yang tidak diinginkan. Jenis-jenis filter antara lain low pass filter, itu melewatkan frekuensi rendah dan menahan frekuensi tinggi. Yang kedua ada high pass filter, itu melewatkan frekuensi tinggi dan menahan frekuensi rendah. Yang ketiga ada band pass filter, itu melewatkan frekuensi dalam rentang tertentu. Selanjutnya ada band stop atau not filter, itu menahan frekuensi tertentu dan melewatkan frekuensi lainnya. Selanjutnya ada butterworth filter, itu memberikan respon yang halus pada passband dan sering digunakan untuk low pass filtering. Selanjutnya ada noise dan interference. Noise adalah sinyal listrik yang tidak diinginkan dalam suatu rangkaian. Noise tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat dikurangi. Interference adalah dampak gangguan akibat noise terhadap sistem pengukuran. Sumber noise dapat berasal dari kabel AC, rangkaian tegangan tinggi, arus tinggi, atau switching circuit. Noise dapat masuk ke sistem melalui beberapa mekanisme, yaitu yang pertama, konduktif coupling, yang kedua ada capacitive coupling, yang ketiga inductive coupling. Cara mengurangi noise. Noise dapat dikurangi dengan beberapa cara, antara lain satu menggunakan kabel shield. Yang kedua menghubungkan shield ke grounding yang tepat. Ketiga menghindari ground loop. Dan empat menempatkan kabel sinyal jauh dari sumber tegangan tinggi atau arus tinggi. Kelima menggunakan filter. Keenam menggunakan isolasi pada sistem pengukuran. Prinsip pentingnya adalah shield kabel sebaiknya dihubungkan ke ground pada satu sisi saja jika memungkinkan. Yang selanjutnya ada proses analog to digital conversion. Proses conversion sinyal analog menjadi digital dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama ada sampling, yang kedua mengambil nilai sinyal analog pada interval waktu tertentu, dan yang ketiga ada quanjing, dan keempat membulatkan nilai sampel ke level digital tertentu. Yang kelima ada encoding, dan keenam mengubah nilai hasil quanjing menjadi kode biner. Dengan proses ini, sinyal analog yang bersifat kontinu dapat diolah oleh komputer sebagai data digital. Sampling rate dan noise. Sampling adalah pengambilan titik data dari sinyal analog menjadi digital. Waktu menjadi discrete, amplitude tetap kontinu. Semakin sering sampling, sinyal digital semakin mendekati sinyal asli. Sampling rate hazard, satuan hazard itu menentukan seberapa sering sampel diambil agar sinyal terwakili dengan benar. Sampling rate harus lebih dari 2 kali frekuensi tertinggi sinyal Newish, 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 Newish. Itu sampling terlalu rendah menyebabkan aliasing, yakni distorsi frekuensi sinyal. Quantization. Quantization itu adalah proses mengubah nilai sampel analog menjadi nilai digital terbatas. Pada tahap ini, nilai amplitude sinyal dibulatkan ke level tertentu sesuai jumlah bit ADC. Contoh jumlah level berdasarkan bit depth itu 8 bit sama dengan 2/8 sama dengan 256 level. Sama yang 16 bit 2/16 sama dengan 65.536 level, dan selanjutnya ini. Semakin besar bit depth, semakin banyak level quantization sehingga hasil digital semakin detail. Quantization error. Quantization error adalah selisihan antara nilai sinyal hasil sampling dengan nilai hasil quantization. Kesalahan ini terjadi karena sinyal analog yang kontinu harus dipresentasikan dalam jumlah level digital yang terbatas. Semakin resolusi ADC, semakin kecil quantization error yang terjadi. Sample and hold. Rangkaian sample and hold digunakan untuk mengambil sinyal pada waktu tertentu, kemudian menahan nilai tersebut selama proses konversi berlangsung. Fungsi utamanya adalah menjaga agar sinyal input ADC tidak berubah ketika proses konversi analog ke digital sedang dilakukan. Rangkaian ini sangat penting terutama pada sinyal yang berubah cepat. Selanjutnya ada aliasing error dan anti-aliasing. Aliasing terjadi saat sampling rate terlalu rendah, membuat sinyal digital tampak dari frekuensi berbeda.
Titik-titik antara sampel tidak bisa dipulihkan sehingga pemilihan sampling rate tepat sangat penting. Anti-aliasing mencegah aliasing dengan filter sebelum sampling. Membatasi frekuensi yang masuk ke ATC, filter umum. Butterworth, Butterworth itu yaitu respon passband datar, dan facial yaitu distorsi gelombang rendah di laser rakam. Dan GB-Shift itu cut off tajam ada replay passband. Kesimpulannya jadi langsung saja. Terima kasih. Dan selanjutnya untuk materi yang 11, Data Acquisition System Part 2. Perangkat keras sistem akuisisi data. Perangkat keras DAG yaitu jenis modul plug-in dalam kurung S serat min 100 ISA PCI PCIe grade modular camak NIM VMI. Fungsinya itu menghubungkan sinyal sensor ke komputer, kemudian dikonversi menjadi data digital untuk pemrosesan lebih lanjut. Catatan pemilihan hardware memengaruhi akurasi pengukuran dan kapasitas pemrosesan data. Konsep sistem akuisisi data, DAG mengintegrasikan sensor, mengkondisian, sinyal, multiplexing, konversi A per D, pemrosesan, transmisi, penyimpanan, dan tampilan data. Sistem analog biasanya dikonversi menjadi digital untuk memudahkan analisis, visualisasi, dan pengarsipan data. Spesifikasi dan setting DAG. Spesifikasi utama yaitu jumlah channel, sampling rate, resolusi, input, range. Faktor penting saat setup yaitu akurasi, jumlah channel, tipe sinyal, analog per digital atau selanjutnya single per multi channel, kebutuhan pengondisian sinyal, biaya. Penjelasan tambahan, penyesuaian spesifikasi sangat penting agar sistem mampu menangkap data sesuai karakteristik sinyal. Konfigurasi DAG, single channel, direct conversion, pre-amplification, sample and hold. Multi channel itu multiplexing, output, input, low level data. Pemilihan konfigurasi harus sesuai kebutuhan pengukuran untuk memastikan hasil data optimal dan akurat. Tujuan sistem DAG. Satu, mengumpulkan data dengan kecepatan dan akurasi yang tepat. Yang kedua, menginformasikan operator secara real time. Yang ketiga, memantau operasi sistem secara menyeluruh. Yang keempat, menyimpan data untuk analisis dan diagnosa. Kelima, menghitung indeks performa unit secara real time. Yang keenam, ada fleksibel untuk pengembangan di masa depan. Yang ketujuh, andal dengan downtime minimal kurang dari 0,1%. Tambahan tujuan ini memastikan sistem efisien, aman, dan memberikan data yang dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, sistem plug-in DAG. Satu, digunakan untuk pengukuran tegangan, arus, dan atau resistansi. Yang kedua, aplikasi sinyal frekuensi tinggi memerlukan DAG berkecepatan tinggi dengan DSP board. Tiga, komponen utama, multiplexer, amplifier, sample and hold, ADC, memori, timing atau filter, bus interface, DSP, microprocessor atau FPGA. Catatan teman, integrasi komponen ini memungkinkan pengambilan data real-time dengan kualitas tinggi. Selanjutnya, signal conditioning. Fungsinya untuk menyesuaikan sinyal sensor agar sesuai untuk ADC, amplifikasi, shifting, konversi resistansi, tegangan, filter. Contohnya RTD sensor 0 sampai 700 Celcius, Wheatstone bridge potensi 0 sampai 91,94 mV. Yang ketiga, setelah amplifikasi, sinyal difilter dengan dioptimalkan sesuai parameter ADC, acquisition time, sampling capacity,
kapasitansi constant full scale voltage. Yang keempat, penjelasan pengkondisian sinyal meningkatkan kualitas data dan mengurangi gangguan pengukuran. Hanya perangkat lunak sistem akuisisi data. Nah, ini ada EPIX, LabVIEW, dan MATLAB. Perangkat lunak DAG, contoh softwarenya itu ini, LabVIEW, EPIX, MATLAB. Fungsinya visualisasi, kontrol, analisis data real time dan offline. Serta teman software yang compatible dan user friendly meningkatkan efisiensi pengoperasian sistem DAG. Pertimbangan pemilihan DAG. Yang pertama, jenis sinyal analog atau digital. Yang kedua, resolusi dan dynamic range. Yang ketiga, sampling rate dan jumlah channel. Yang keempat, ada isolasi, filter, anti-aliasing. Yang kelima, portabilitas, ketahanan lingkungan. Yang keenam, dukungan software, teknik dan technical support. Yang ketujuh, ada biaya investasi, kalibrasi, dan maintenance. Kedelapan, teman pemilihan DAG harus seimbang antara performa, biaya, dan kemudahan penggunaan agar sistem optimal dan dapat diandalkan. Terima kasih. Nah, jika ada salah kata dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.